Halo teman-teman semua, welcome to my channel Pensilnya Pena Channel. Kali ini saya akan menceritakan mengenai DNA. Siapakah yang pertama kali menemukan bahwa DNA menyimpan informasi penting genetik? Ya, di tahun 1953, James D. Watson dan Francis Crick berkontribusi besar dalam penemuan struktur akurat DNA. Sebelumnya, semua orang berpikir bahwa suatu zat tertentu diwariskan orang tua pada anak sehingga menimbulkan kemiripan. Namun hingga tahun 1800-an, tidak ada asas dan hipotesis yang mampu menjelaskan secara akurat fenomena genetika pada manusia dan makhluk hidup lainnya ini. Lalu, bagaimana cara orang-orang memahami fenomena genetika di masa itu? Mari kita bahas kembali tentang Mendel. Ya, Mendel adalah seorang ilmuwan Austria yang pertama kali mengeksplorasi sifat dasar pewarisan. Jauh sebelum kromosom yang kita kenal diamati dengan mikroskop, Mendel sudah memiliki konsep samar mengenai gen. Sekitar tahun 1857, Mendel menjelangkan dan mengamati tanaman kacang polong sebelum beberapa tahun di taman kecil di biara tempat dia tinggal. Dengan mengamati dan mencatat tampilan keturunan yang dihasilkan, Mendel berhasil menemukan hukum Mendel. Dari hasil penelitian Mendel, konsep mengenai gen berangsur-angsur mulai terbentuk. Namun pada saat itu belum diketahui materi apa yang membentuk gen. Setelah kematian Mendel, asas-asas genetika ini mulai diakui sebagai hukum Mendel. Dan para ilmuwan mulai mencari tahu apa itu materi genetik yang ditemukan Mendel. Kalau begitu, eksperimen apa yang memungkinkan untuk mengetahui bahwa materi genetik ini ada dalam kromosom? Di awal abad ke-20, seorang ilmuwan bernama Thomas H. Morgan menemukan bahwa gen dan kromosom tertentu saling berkaitan, seperti penemuan hebat Mendel terkait tanaman kacang polong. Morgan berhasil mengungkap penemuannya dengan bantuan lalat buah. Lalat buah ini mengkonsumsi jamur yang tumbuh pada buah-buahan. Morgan menemukan mutasi pada mata lalat buah. Mata hewan ini berwarna putih, dan dia berhasil mengetahui bahwa karakteristik tersebut berkaitan dengan kromosom seks. Dengan kata lain, fakta bahwa karakteristik tertentu berkaitan dengan jenis kelamin suatu individu membuktikan bahwa proses perwarisan terjadi melalui kromosom. Sebuah eksperimen yang tergolong mudah dan menarik juga dilakukan oleh Albert Hershey dan Martha Chase pada tahun 1952. Hershey dan Chase menggunakan bakteriofag untuk membuktikan bahwa gen adalah DNA. Untuk menjadi sebuah gen, setidaknya harus ada di dalam sel. Di antara zat-zat dalam sel, DNA dan protein sempat dianggap bertindak sebagai faktor genetik. Namun DNA hanya memiliki 4 jenis basa, sehingga banyak orang berpikir bahwa proteinlah yang merupakan faktor genetik karena memiliki jenis asam amino yang lebih beragam. Hershey dan Chase memutuskan untuk menggunakan bakteriofag karena bakteriofag hanya terdiri dari protein dan DNA. Hershey dan Chase berpikir bahwa bakteriofag akan menyuntikkan zat yang mengandung informasi genetik pada sel inang untuk mereplika banyak bakteriofag yang sama dalam sel inang. Nah, apakah bakteriofag itu termasuk makhluk hidup? Nah, untuk dapat didefinisikan sebagai makhluk hidup, sesuatu itu harus mampu berkembang biak dan memetabolisme. Bakteriofag ini mampu berkembang biak menggunakan sel inang, tapi tidak mampu hidup sendiri melalui metabolisme. Jadi sesungguhnya bakteriofag bukanlah makhluk hidup. Hershey dan Chase menandai protein dan DNA pada bakteriofag dengan label berbeda untuk mengetahui mana di antara keduanya yang bertindak sebagai materi genetik. Kemudian bakteriofag yang sudah dilabeli dimasukkan ke dalam sel inang. Setelah itu Hershey dan Chase mengamati apakah bakteriofag menyuntikkan protein atau DNA pada sel inang. Seperti yang dibayangkan, jawabannya adalah DNA. Melalui serangkaian eksperimen semacam ini, para ilmuwan meyakini bahwa DNA merupakan materi genetik. Kemudian balik ke mada tesis Mendel. Tesis Mendel ini dipublikasikan di tahun 1865, yaitu 88 tahun sebelumnya. Apa yang terjadi di tahun 1953? Pada tahun itu rahasia struktur DNA akhirnya terungkap. Orang-orang di balik penemuan tersebut adalah Watson dan Crick.
Berkat struktur yang mereka temukan, kita berhasil mempelajari bagaimana DNA mampu mereplikasi serta mengetahui bahwa DNA mengandung informasi genetik yang memproduksi berbagai jenis protein. Bagaimana DNA bisa menjadi informasi genetik? Mari pertama-tama kita telah mengetahui bahwa terdapat 4 jenis basa dalam penyusunan DNA. Sedangkan berapa jenis asam amino yang bisa terbentuk? Ada 64 kombinasi yang mungkin dihasilkan, termasuk AGC, AGT, ATC, dan ACG. Namun, karena banyak dari 64 kombinasi tersebut membentuk asam amino yang sama, hanya 20 jenis yang sebenarnya terbentuk. Maka dengan cara ini, kode triplet DNA yang terdiri dari 3 basa menentukan jenis asam amino, sehingga protein unik dibuat sesuai urutan basa di dalam untaian DNA. Nah, setelah struktur DNA terungkap, para ilmuwan mulai meneliti informasi genetik yang terkandung di dalamnya. Pesatnya perkembangan sains dan teknologi membuat manusia ingin mengetahui seluruh gen yang terdapat pada suatu organisme. Bukan hanya itu, satu atau dua saja. Seluruh DNA yang terdapat di suatu organisme juga disebut genom. Ukuran genom tiap spesies itu berbeda-beda. Tidak hanya ukuran, tiap spesies juga memiliki perbedaan urutan dan kombinasi basa DNA. Oleh sebab itu, wujud tiap spesies itu unik dan beda satu sama lain. Setelah melakukan penelitian genom di beberapa spesies, diketahui bahwa simpase merupakan makhluk hidup yang paling mirip dengan manusia. Bagaimana informasi genetik pada DNA manusia membedakan kita dengan simpanse? Nah, jadi urutan basa DNA pada genom manusia itu terungkap di tahun 2002 melalui penelitian yang disebut proyek Genom Manusia. Saat ini, genom dari berbagai hewan dan makhluk hidup, termasuk tanaman padi, sudah selesai atau sedang dianalisis. Sebelum analisis genom, diprediksi bahwa sebagian besar DNA pembentuk kromosom adalah gen penentu protein. Namun setelah diteliti, diketahui bahwa gen memiliki proporsi yang sangat sedikit. Gen hanya menyumbang 1,5% dari total genom manusia. Kalau begitu, mengapa ada DNA pada kromosom di area selain gen? Dan apakah fungsinya? Nah, sepertinya untuk tahu jawabannya, mungkin kita harus menjadi ahli bioteknologi dulu ya. Demikian pengetahuan mengenai gen yang telah saya paparkan. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman ya, terutama mengenai seperti apa DNA itu. Sampai berjumpa di pengetahuan berikutnya. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman. Terima kasih.